Bentrokan kelompok supporter bola terjadi di Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di depan Mapolsek Sukorejo di Desa Ngadimulyo, Pasuruan, Jawa Timur. Awalnya sekitar 200 supporter pulang dari acara ulang tahun klubnya di Malang melintasi daerah Pandaan. Diadang 500 supporter dari arah Surabaya dan terjadi bentrokan. Untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, Polres Pasuruan menghalau dan menangkap supporter dari Malang ke dalam Mapolsek Sukorejo. Namun supporter dari Surabaya mengamuk, membakar mobil polisi, bahkan kendaraan dinas yang diparkir digulingkan. Mirisnya warga yang melintas dan petugas terkena lemparan batu. Insiden di sekitar Polsek Sukorejo, di mana salah satu kendaraan patroli dari Polsek Sukorejo mengalami pembakaran oleh massa. Kejadian tersebut bermula ketika rombongan masyarakat yang melintas dari kegiatan di wilayah Malang, kemudian terjadi pengadangan di sekitar wilayah Sukorejo sini. Bentrokan kelompok supporter reda usai didatangkan satu kompi Brimo Porong Sidoarjo. Polsek Gondang Kabupaten Mojokerto membubarkan konvoi perguruan silat di Jalan Raya Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sebanyak 17 pesilat dibawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan. Rata-rata para pesilat masih berusia remaja. Usai pendataan, Polres Mojokerto segera memanggil orang tua masing-masing pesilat. Mereka diminta untuk minta maaf ke orang tua masing-masing dan diminta untuk tidak mengulangi perbuatannya, yakni melakukan konvoi pada malam hari yang membahayakan orang lain. Saya mendapat laporan dari warga bahwa ada sekelompok massa yang berasal dari Jatirejo itu melintas di Gondang dan membuat onar, tepatnya di depan SPBU Poko Jejer, Kecamatan Gondang. Anggota turun ke TKP dan berhasil mengamankan sekitar 17 orang beserta kendaraan motor roda 2. Diketahui para pesilat konvoi usai mengikuti pelantikan di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Kemudian rombongan bergerak menuju Gondang menggunakan sepeda motor secara berkelompok. Saat melintas di Desa Pugeran, mereka diduga menggunakan badan jalan hingga mengganggu pengguna jalan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Indosiar kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Vina Munawar, berikut berita pilihan siang ini. KMP Putri Yasmin terbakar di perairan Lombok. Tim SAR evakuasi penumpang. Polisi gelar ekshumasi jenazah Sutrimo Karumga, mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Banyumas, Jawa Tengah. Cegah keracunan, Badan Gizi Nasional menetapkan batas waktu konsumsi makan bergizi gratis 4 jam setelah datang. Kita ke informasi pertama pemirsa, kapal motor penumpang Putrio Yasmin terbakar di perairan Bali. Hingga kini proses evakuasi masih terus dilakukan. KMP Putri Yasmin yang melayani rute Pangabai, Lembar dilaporkan terbakar di perairan Lombok. Kapal terbakar sekitar jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Saat kejadian, ketinggian ombak mencapai 2 meter. Informasi awal menyebutkan evakuasi dilakukan oleh kapal Port Link 2 yang melintas di sekitar lokasi. Hingga kini proses evakuasi masih terus berlangsung dan belum ada keterangan resmi dari otoritas setempat. Insya Allah aman, insya Allah. Sabar.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, kebakaran sejumlah rumah dan barak di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menewaskan 2 balita kakak beradik. Kedua korban ditemukan tewas di antara puing-puing rumah yang terbakar. Kebakaran melanda sejumlah rumah dan barak di Jalan Mendawai 1 Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Selasa siang. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar bangunan yang terbuat dari material kayu. Setelah berjibaku sekitar setengah jam, petugas damkar gabungan dibantu relawan dan masyarakat sekitar berhasil memadamkan api. Tragis, 2 balita kakak beradik usia 2 dan 4 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di antara puing-puing rumah yang ludes terbakar. Kedua jenazah korban kemudian dievakuasi petugas menuju mobil ambulans dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Diperkirakan 3 rumah, 1 barak. Korban 2 orang, balita, 1 4 tahun berposisi di sebelah luar daripada kamar, yang 1 di dalam kamar umur 2 tahun, yang di luar kamar 4 tahun. Dua-duanya balita. Hingga kini petugas Polresta Palangkaraya masih menyelidiki kronologi dan penyebab pasti kebakaran yang menewaskan 2 balita laki-laki kakak beradik tersebut dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah pabrik bingkai di Pondok Kelapa, Jawa Timur. Banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit padam. Kobaran api besar menghanguskan hampir seluruh bagian pabrik bingkai di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Warga panik karena sempat terdengar ledakan sebelum api membesar. Banyaknya material fiber dan plastik yang mudah terbakar serta akses jalan yang jauh dari sumber air membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Diduga api pertama kali muncul dari bagian belakang bangunan pabrik. Gimana sih awalnya, Bang? Awalnya kan api asal muasalnya dari makam wakaf yang di belakang itu. Dia pas posisinya ada di belakang pabrik ini. Nah, saya lagi nonton TV di pos, kaget ngeliat ada suara ledakan gitu. Terus saya keluar saya lihat wah api. Langsung saya narik selang pemadam itu yang dari hidran itu. Dan wah, begitu nyampe situ api udah membesar, udah kemana-mana itu, udah nggak bisa ini lagi udah. Puluhan personel pemadam kebakaran dan belasan unit mobil pemadam dikerahkan untuk padamkan api. Penyebab kebakaran juga masih diselidiki. Belum diketahui adanya korban dan total kerugian akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, kebakaran pabrik bingkai di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur perlahan dapat dipadamkan meski petugas mengalami kesulitan. Dan berikut mari kita simak laporan Anissa Rizkia dan juru kamera Ahmad Putra. Adalah kondisi di sebuah pabrik bingkai yang ada di Jalan Lampiri yang ada di kawasan Jakarta Timur tempat kami melaporkan. Saat ini proses dari pemadaman api masih berlangsung sejak pukul 12:30 dini hari tadi. Laporan dari warga, ini petugas pemadam kebakaran langsung tiba dan berupaya untuk memadamkan kobaran api yang saat ini terus membumbung tinggi. Bahkan kalau dilihat ini jumlah personil sudah terus ditambahkan sebanyak 125 personil gabungan yang dikerahkan pada pagi hari ini masih terus berupaya untuk memadamkan api di sekitaran komplek pabrik bingkai, dan juga ada sebuah rumah yang ternyata ini terkena imbas dari kebakaran yang terjadi. Dan saya akan mencoba mewawancarai salah
salah seorang petugas. Beliau ini adalah kepala suku dinas dari Jakarta Timur ya Bapak ya. Bapak bisa disampaikan Pak Muhtar terkait pemadaman hingga hari ini apakah masih berlangsung sekiranya pada pukul 00.25 waktu Indonesia Barat tadi dini hari. Ini laporan dari warga. Kurang dari 10 menit ini petugas sudah sampai di lokasi dan melakukan pemadaman. Bisa disampaikan kepada pemirsa. Baik, pemirsa iNews TV, kita memang terima berita jam 00.25 dini hari ya. Kita terima berita, tidak lama kemudian kita berangkat sampai ke lokasi ini kebakaran. Memang karena jam 00 itu masih cukup lengang jalannya, namun mencapai titik lokasi ini memang jalannya aksesnya agak kecil sehingga mobil-mobil kita agak sedikit terhambat untuk sampai ke lokasi kebakaran. Begitu sampai di lokasi kebakaran jam 00.31 menit, itu udah kita berupaya untuk melakukan pemadaman awal. Namun kita lihat sini memang kabel-kabel juga cukup banyak kabel-kabel ini. Lihat kita udah bergelimpang segala macam sebagainya sehingga kita terkendala awal itu adalah dari PLN. Baik, terima kasih banyak Pak Muhtar Zakaria atas waktunya selaku Kepala Suku Dinas dari Gulkarmat Jakarta Timur yang tadi tengah menuturkan kepada kami bahwasannya saat ini sudah dikerahkan sebanyak 25 unit mobil pemadam kebakaran yang terus berjibaku untuk memadamkan api yang ada di kawasan pabrik bingkai dan juga satu buah rumah yang terkena dampak kebakaran ini. Dan tentunya kita berharap agar pemadaman ini segera usai dan tentunya jumlah kerugian ini kami pun juga masih menunggu dari pihak berwenang yang nantinya akan menyampaikan. Dan saat ini dari warga yang terdampak ada satu buah rumah ini tengah diamankan atau berhasil dilokalisir oleh pihak petugas, dan tentunya tidak terulang kembali kejadian seperti ini karena tentunya sangat mengganggu tidak hanya warga yang tinggal di kawasan ini namun juga sejumlah arus lalu lintas yang ada di kawasan Kalimalang, kemudian jalan yang mengarah ke kawasan yang ada di Jalan Lampirin RT 4 RW 12 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur ini segera dapat terkendali dan juga api segera dapat dipadamkan. Dari Jakarta Timur, Anissa Rizkia Ahmad Putra iNews melaporkan untuk Anda. Tantangan berhadiah minuman keras dengan syarat bisa membaca hafalan salah satu surat Al-Quran di sebuah acara musik di Jakarta viral di media sosial dan mendapat kecaman. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyesalkan dan meminta produk minuman keras ditindak tegas. Dalam video yang viral di media sosial, salah satu stand produk minuman keras di sebuah festival musik di Jakarta menggelar tantangan untuk pengunjung. Dalam tantangan tersebut, pengunjung disyaratkan bisa membaca salah satu surat dalam Al-Quran untuk mendapat imbalan berupa minuman keras. Video ini pun mendapat kecaman dari berbagai kalangan, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menyebut tindakan tersebut menodai kehidupan beragama. Selain menyesalkan hal itu terjadi, dirinya juga meminta produk minuman keras ditindak tegas. Kaitan dengan promosi minuman keras yang viral, apalagi dikaitkan dengan kegiatan keagamaan, ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta. Sehingga sekali lagi pemerintah DKI Jakarta menyesalkan hal itu terjadi di Jakarta. Tantangan hafalan Al-Quran mendapat imbalan minuman keras oleh salah satu stand produk minuman diadukan ke Bareskrim Polri.
Aduan dilayangkan oleh sejumlah advokat yang tergabung dalam Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI ke Bareskrim Polri. Pelapor menyebut ayat Al-Quran tidak boleh dibuat sebagai permainan, apalagi disandingkan dengan minuman yang diharamkan dalam Al-Quran. Ini kita ke Bareskrim ya, melakukan laporan polisi awalnya untuk melakukan aduan terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh suatu produk alkohol ya di event musik ya yang ada di Ancol kemarin. Nah, barang tentu itu kan merupakan baru-baru ini viral di masyarakat Indonesia, dan bahkan MUI juga ormas Islam yang lain juga berkomentar terkait dengan persoalan itu. Maka dari itu kami dari Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia mencoba melakukan laporan polisi atau aduan polisi supaya ditindak secara tegas. Barang tentu tidak bisa dijadikan alat permainan ayat Al-Quran, dalam hal ini ayat Al-Duha, untuk dijadikan gimmick dalam hal disandingkan dengan minuman yang diharamkan oleh Islam, yaitu alkohol. Maka dari itu barang tentu ini tidak bisa dijadikan main-mainan, dan kami akan mengawal terus proses penegakan hukum. Sementara itu, polisi melakukan penyelidikan kasus dugaan penistaan agama saat acara musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Polisi memeriksa sejumlah pihak yang terlibat. Polisi melakukan penyelidikan kasus dugaan penistaan agama di sebuah acara musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dalam video yang beredar, salah satu stand minuman keras di acara tersebut memberikan tantangan hafalan surat Al-Quran dengan hadiah minuman keras. Untuk menyelidiki kasus ini, Polres Metro Jakarta Utara memanggil sejumlah pihak yang terlibat dalam acara tersebut. Sosial mengenai adanya dugaan penistaan agama dalam kegiatan festival musik yang terjadi di wilayah Ancol, Jakarta Utara. Kami Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penyelidikan. Saat ini kami masih mendalami kejadian tersebut, termasuk mengklarifikasi pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kami juga sedang mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti yang ada, termasuk video yang beredar di media sosial. Pemirsa, 24 saksi atas kematian Sutrimo telah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Kedepan penyidik juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan keluarga Sutrimo di Banyumas. Penyebab kematian Sutrimo yang ditemukan meninggal di halaman klinik Morden, Jakarta Selatan masih diusut oleh Polda Metro Jaya. Polda menyebut telah memeriksa 24 saksi atas kematian Sutrimo. Polisi melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi lain, termasuk keluarga Sutrimo di Banyumas. 24 saksi sudah kami periksa, kami mintai keterangan di dalam proses penyelidikan. Untuk saksi-saksi yang dari pihak keluarga, karena di proses penyelidikan sudah dilakukan pengambilan keterangan, kami akan melakukan pengambilan keterangan atau permintaan keterangan lanjutan nanti di Banyumas. Sementara itu, Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia yang mendampingi pemeriksaan para saksi meminta pihak kepolisian untuk mengungkap tuntas kasus ini. Pitra Romadoni juga menerangkan bahwa pihak keluarga membantah bahwa FA bukanlah kerabat Sutrimo sebagaimana yang tertera di formulir rumah sakit. Yang udah diperiksa 20 lebih pertanyaan, ada yang 17 pertanyaan, ini relatif tergantung daripada masing-masing saksi dan pelapor. Bahwasannya yang bersangkutan atas nama FA bukanlah kerabat daripada almarhum Sutrimo. Itu tidak benar kerabatnya kan itu, dan mereka juga nggak kenal yang namanya FA ini. Usai meningkatkan status penanganan kasus kematian Sutrimo, mantan kepala rumah tangga di kediaman ex Jampitsus Febri Adriansyah dari penyelidikan ke tahap penyidikan, Polda Metro Jaya menjadwalkan ekshumasi atau bongkar kubur di Banyumas pada hari Rabu. Langkah ini dilakukan guna mengungkap penyebab pasti kematian korban yang dinilai tidak wajar oleh pihak keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, kasus kematian Sutrimo Karumga ex Jampitsus Febri Adriansyah telah naik ke penyidikan. Polisi tegaskan pasal yang disanggakan masuk ke pembunuhan berencana. Hampir 3 pekan sejak ditemukan tak sadarkan diri di halaman klinik modern Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tabir kematian Sutrimo perlahan mulai disingkap. Kasus tewasnya pria yang kuat dikaitkan sebagai mantan kepala urusan rumah tangga atau Karumga ex Jampitsus Febri Adriansyah itu kini resmi naik ke tahap penyidikan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menerima pelimpahan dari Polresta Banyumas mengatakan pasal yang dipersangkakan sebagaimana laporan polisi yang diterima adalah pasal pembunuhan atau pembunuhan berencana. Pasal yang dipersangkakan sebagaimana laporan polisi yang kami terima itu adalah pasal pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. Ya, Komisi 3 DPR RI akan mengawasi secara utuh dan mengawal tuntas kasus kematian Sutrimo, pria yang diduga sebagai kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah. Komisi 3 meminta polisi juga memeriksa semua saksi termasuk Febri Adriansyah. KUHP kita ya, semua pihak yang terlibat langsung atau mengetahui atau setidak-tidaknya tahu tentang apa yang terjadi di tindak pidana ini, tentu penyidik harus mengumpulkan bukti itu selengkap-lengkapnya. Jangan ada yang ditinggal. Karena memang KUHP yang baru ini, KUHP baru kita baru berlaku tahun ini, mengharuskan itu semua selengkap-lengkapnya, seutuh-utuhnya. Termasuk dengan periksa Febri? Menurut saya siapapun, ya apalagi Febri kan. Karena yang nyangkut ke dia kan begitu. Jadi saya kira penyidik udah tahu lah siapa yang harus mereka periksa dan tugas. Pemirsa, pihak keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan peristiwa kematian yang menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan keluarga. Mereka mengaku tidak keberatan jika makam Sutrimo digali untuk proses otopsi. Pihak keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan kematian janggal Sutrimo. Mereka meminta agar misteri kematian Sutrimo diungkap dan diusut tuntas secara transparan. Keluarga juga tidak keberatan jika makam Sutrimo digali untuk proses otopsi. Pihak keluarga mengaku barang berharga Sutrimo tidak diserahkan saat penyerahan jenazah kepada pihak keluarga. Sebenarnya buat keluarga enggak merelakan buat digali lagi. Cuma ya kalau emang dari negara dibutuhkan buat otopsi apa kepastian itu mau tidak mau. Barang-barang pribadi sendiri yang diterima dari handphone itu ada nggak? Handphone? Nggak ada. Nggak terima handphone dari korban? Nggak ada ya. Terima apa aja Pak ya, pada saat itu Pak? Yang diberikan? KTP sama santunan sebesar 20 juta. Sementara kuasa hukum keluarga Sutrimo, Aan Rohaini, mengungkap awal kejanggalan dalam kasus kematian Sutrimo. Ia mengungkap keluarga tidak pernah menerima dokumen dan barang pribadi milik Sutrimo termasuk ponsel pribadinya. Pihak keluarga pun akhirnya memperlihatkan percakapan terakhir Sutrimo di aplikasi pesan singkat. Hal tersebut yang memicu keluarga melaporkan kasus kematian Sutrimo. Adanya dugaan kejanggalan di berita ya, karena kalau keluarga tahunya sebenarnya pada saat itu tidak ada kejanggalan ya Mas ya, tidak ada kejanggalan karena sudah bersih, gitu kan. Pada saat tahu-tahu kan karena dari berita, karena simpang siur berita begitu kan segala macam, apalagi mohon maaf ada tuduhan katanya keluarga itu nggak ngelapor gara-gara dapat uang 1 miliar ya. Artinya keluarga juga ingin tahu, ingin memastikan ya kepastian hukumnya seperti apa, apakah itu memang kematiannya wajar atau tidak. Pihak keluarga Sutrimo berharap tak ada fakta yang terlewat dalam proses penyidikan dan seluruh keterangan maupun bukti yang ada dapat diuji secara hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pihak kuasa hukum keluarga Sutrimo mengungkap sederet kejanggalan yang dirasakan ketika almarhum tiba di rumah duka.
Pertama, pihak keluarga merasa pemakaman almarhum terkesan mepet. Kedua, HP almarhum tak ditemukan dan dijanjikan akan diberikan belum juga datang. Ketiga, nomor handphone 2 petugas yang membawa jenazah tak bisa lagi dihubungi setelah pemakaman. Petugas juga terkesan terburu-buru dan tak ikuti proses pemakaman. Pihak keluarga Sutrimo juga tak menerima informasi jelas terkait penyebab kematian. Identitas pengantar juga misterius. Keluarga menerima uang santunan 20 juta rupiah, namun tak diketahui siapa yang memberikan uang tersebut. Ya pemirsa, pihak keluarga mengungkapkan terkait dugaan kejanggalan dari kematian Sutrimo, di mana sebelumnya keluarga sempat menyatakan sudah mengikhlaskan kepergian almarhum. Dan berikut perbincangan Yudi Handoyo dengan kuasa hukum keluarga Sutrimo. Informasi bahwa sempat dari pihak keluarga tidak ingin ada pengusutan tentang kasus kematian Sutrimo. Apakah itu akhirnya dibantah, Mbak An? Betul, peristiwa itu iya, bahwa memang dari awal sebelum saya masuk, pihak keluarga itu sangat tertutup dan memang selalu statementnya adalah sudah mengikhlaskan karena memang banyak pertimbangan yang memang sampai sebelum saya masuk gak ada yang mengeksplorasi gitu kan, itu aja. Tapi memang fakta itu betul. Fakta itu betul. Penyebabnya apakah ada tekanan atau memang dari pihak keluarga saja yang tidak mengetahui jalurnya, Mbak An? Iya, saya kira kalau tekanan sama sekali tidak ada dan semoga ke depan juga tidak pernah ada tekanan kepada keluarga karena ketidaktahuan. Mereka menghadapi hal itu harus bagaimana, sementara mereka juga tidak ada orang yang dipercaya. Nah, begitu Mbak An masuk ke sana, akhirnya apakah keluarga pun memberitahu banyak kejanggalan yang dipertanyakan pihak keluarga? Ini kok kesannya penguburannya itu dipepet-pepetin nyampainya malam, padahal sebenarnya sudah dikirim dari jam dari Jakarta itu 12:30, tapi kok sampai sini jam 10. Semuanya sudah bersih dan HP-nya. Majelis Ulama Indonesia haramkan uang pendaftaran lomba perayaan 17 Agustus sebagai sumber biaya hadiah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, kembali bersama kami di Sindo Siang. Blokade jalan di kawasan Tambang Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara kembali berujung ketegangan. Blokade yang belum berhasil dibuka ini membuat aktivitas perusahaan terganggu dan ratusan karyawan terancam dirumahkan. Blokade jalan di kawasan Tambang Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka dicoba dibuka pada Minggu malam. Namun dam truk yang melintang di tengah jalan masih dijaga sejumlah orang. Blokade di sejumlah titik membuat aktivitas PT Toshida Indonesia terganggu. Akses logistik dan pasokan bahan makanan ke lokasi perusahaan juga ikut terhambat. Pihak perusahaan menyebut kondisi ini sudah berlangsung cukup lama. Ratusan karyawan terancam dirumahkan jika aktivitas perusahaan tidak segera kembali normal. Jalan ini untuk digunakan ini kegiatannya ini penunjang perusahaannya menjanjikan jalan alternatif itu, tapi kenyataannya sampai saat ini tetap terjadi penghalangan. Menurut informasi dari perusahaan Toshida itu dilakukan oleh anak perusahaan kontraktor EV, perusahaan kontraktornya yang kalau saya tidak salah. Ya, ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menjalani sidang perdana dugaan korupsi kuota haji tambahan. Yakut didakwa rugikan negara 622 miliar rupiah. Masuk ke ruang sidang pengadilan Tipikor Selasa siang, ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas disambut pendukungnya.
Para pendukung Yakut mengumandangkan selawat Asgil. Selawat ini biasanya dikumandangkan sebagai doa perlindungan diri dari orang yang berbuat zalim. Hari ini menjadi sidang perdana Yakut dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan periode 2023-2024. Jaksa mendakwa Yakut menerima $271.000 Amerika Serikat atau setara 4,8 miliar rupiah yang mengakibatkan kerugian negara 622 miliar rupiah. Kuasa hukum Yakut Dodi Abdul Qadir menyebut dakwaan jaksa tidak sesuai fakta. Nah ini juga tiba-tiba nggak jelas dikatakan bahwa Gus Yakut menerima 271.000. Nah, tidak ada penjelasan secara rinci bagaimana uang itu diperoleh, bagaimana menyerahkannya, di mana menyerahkannya. Jaksa menyebut Yakut bersama 3 terdakwa lainnya mengatur rasio kuota haji tambahan tidak sesuai aturan dan landasan kajian teknis untuk mengakomodir permintaan percepatan ibadah haji khusus yang disertai penerimaan fee percepatan dari jemaah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai sidang, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas membantah telah menerima uang sekitar 4,8 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Menurut Yakut, dakwaan jaksa hanyalah asumsi, lantaran dirinya mengaku tak pernah menerima uang Rp1 pun terkait kuota penambahan haji tersebut. Untuk bisa mengungkap kebenaran, Yakut meminta pihak-pihak yang berinisiatif serta menikmati keuntungan dari jual beli kuota haji dapat dihadirkan di persidangan. Rencananya sidang lanjutan akan kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada pekan depan. Yang menerima uang itu orang lain, tetapi yang didakwa saya dengan asumsi. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak pernah menerima Rp1 pun dari proses ini. Jadi yang menerima tadi sudah disebut siapa, dan ada yang disebutkan aliran ke saya, dan itu adalah asumsi. Ya mereka itu yang jual beli kuota, yang kemudian menerima fee dan seterusnya, itu yang harusnya dihadirkan di sini. PT UN Jakarta menolak permohonan keberatan Universitas Gadjah Mada atas keterbukaan informasi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi ke publik. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan UGM terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi ke publik. Kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu benar nggak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup, atau lembaga publik lainnya tidak bisa menutup. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM dan menegaskan hak masyarakat Indonesia untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara. Pemirsa, hari ini sidang perdana pra-peradilan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa digelar hari ini. Sidang diajukan tim hukum Dr. Tifa,
untuk menguji sah atau tidaknya proses hukum terkait kasus dugaan pencemaran nama baik materi ijazah Jokowi. Agenda sidang hari ini adalah pemanggilan kedua pihak. Jika keduanya hadir, sidang akan berlanjut dengan pembacaan permohonan dari Dr. Tifa. Sementara, sidang pembacaan dakwaan baru digelar besok. Pemirsa, pendaftaran untuk masyarakat umum yang ingin menghadiri peringatan HUT RI ke-81 di Istana Merdeka telah dibuka. Aturan baru yang diberlakukan, pihak istana akan menyaring pendaftar hanya untuk yang belum pernah mengikuti upacara di Istana Merdeka. Istana Merdeka terus bersolek jelang perayaan HUT RI ke-81 17 Agustus mendatang. Tak hanya pejabat dan tokoh penting, masyarakat umum juga bisa menghadiri perayaan HUT RI di Istana secara gratis. Namun ada aturan baru yang dibuat oleh pihak istana, yakni untuk masyarakat yang belum pernah mengikuti upacara di istana yang diperbolehkan ikut pada tahun ini. Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, untuk tahun ini kita akan membagi porsi untuk memprioritaskan kepada yang belum pernah sama sekali. Pasukan upacara HUT RI ke-81 Republik Indonesia berlatih di pelataran Istana Merdeka, Jakarta. Sementara panitia menambah kapasitas undangan karena tingginya antusias masyarakat untuk mengikuti peringatan HUT kemerdekaan di Istana Merdeka. Seluruh personel pasukan upacara diantaranya terdiri dari prajurit TNI terus mematangkan persiapan jelang detik-detik proklamasi di pelataran Istana Merdeka, Jakarta Selasa siang. Dalam sesi gladi bersama ini, seluruh rangkaian acara disimulasikan, termasuk acara-acara hiburan, pertunjukan musik, dan penampilan atau atraksi seni budaya dari berbagai daerah. Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana itu. Adapun ribuan personel Pas Pampres yang diterjunkan akan mengawal sejumlah kegiatan pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sementara itu, selama 5 hari masa pendaftaran, bagi masyarakat yang ingin hadir di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus nanti, tercatat lebih dari 336.000 masyarakat mendaftar. Sedangkan kapasitas awal yang tersedia hanya sekitar 5.500 orang. Sementara itu pemirsa, Majelis Ulama Indonesia mengharamkan uang pendaftaran lomba perayaan 17 Agustus sebagai sumber biaya hadiah. Praktik ini tergolong judi. Dikutip dari laman MUI Digital, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Muiz Ali menegaskan penyelenggaraan lomba perayaan 17 Agustus hukumnya boleh. Kemerdekaan Indonesia wajib disyukuri karena merupakan rahmat termasuk memeriahkannya melalui perlombaan. Namun jika mengutip uang pendaftaran, panitia dilarang menggunakan uang pendaftaran peserta lomba sebagai sumber biaya untuk hadiah karena tergolong praktik judi atau qimar. Dalam fikih Islam melarang skema tersebut karena hukumnya haram. Di tengah isu reshuffle kabinet yang kian kencang bulan Agustus ini, muncul isu Menko PMK Pratikno mengundurkan diri.
Ia dikabarkan mundur dari kabinet Prabowo Gibran karena alasan sakit. Jelang peringatan kemerdekaan RI, isu reshuffle kabinet Prabowo Gibran kian santer. Terbaru Menko PMK Pratikno dikabarkan mundur karena alasan sakit. Ditemui di Istana Negara, Mensesnek Prasetyo Hadi mengaku belum mendapatkan info soal pengunduran diri Pratikno. Tapi Prasetyo tegas membantah Menko PMK sedang sakit. Apa lagi itu? Kata siapa lagi itu? Kabarnya Mas. Saya belum dengar. Siap, yang saya tahu siap. Yang saya tahu saya nggak ada kabar bahwa beliau sedang sakit. Selasa kemarin, Menko PMK terlihat memantau kebakaran kawasan Bromo. Di hadapan wartawan yang menemuinya, Menko PMK Pratikno membantah kabar ia mundur dari kabinet Prabowo Gibran. Selain itu, ia juga menepis kabar sedang sakit hingga tak bisa lagi mendukung program kerja pemerintah. Sebelumnya, Mensesnek Prasetyo Hadi sudah menepis ada reshuffle kabinet di bulan Agustus ini. Jikapun ada perombakan, ia menegaskan hanya menambal posisi wakil menteri yang telah pindah posisi atau dicopot karena persoalan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional telah menetapkan batas waktu konsumsi menu makanan bergizi gratis, yakni 4 jam setelah matang. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyebut aturan itu merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan kualitas menu makanan MBG bagi para penerima manfaat. Terkait hal tersebut, Sudaryono wajibkan setiap wadah atau ompreng makanan MBG diberi label agar guru dan peserta didik dapat mengetahui batas waktu konsumsi. Selain itu, ia juga meminta guru mengecek label batas waktu konsumsi yang tertera di makanan. Jika telah melebihi waktu konsumsi, Sudaryono meminta menu MBG tidak dimakan. Sebelumnya, cegah keracunan. BGN juga meminta para siswa tidak membawa pulang makanan dari program makan bergizi gratis. Gizi Nasional telah memberlakukan label makanan yang wajib dikonsumsi atau dimakan 4 jam setelah makanan itu matang. Maka kami menghimbau kepada para siswa, para peserta didik dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk kemudian sama-sama mengecek sebelum makanan MBG dikonsumsi, dicek apakah jam konsumsinya itu di bawah dari jam yang ditentukan. Manakala lebih dari jam yang ditentukan, kami mohon dengan sangat hormat untuk tidak dikonsumsi. Saya ulangi, untuk tidak dikonsumsi manakala melewati jam batas yang ditentukan. Dan kami juga menghimbau kepada para siswa dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk juga memberitahu kepada peserta didik, siswa-siswa di kelasnya untuk kemudian tidak membawa pulang menu makanan MBG. Pemerintah memperbolehkan pondok pesantren atau sekolah berbasis keagamaan yang memiliki lebih dari 1.000 santri untuk mengelola dapur makan bergizi gratis atau MBG sendiri. Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tegaskan, dapur harus dibuat memenuhi standar Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG. Tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLH. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia menggelar rapat terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite. Purbaya jelaskan bahwa pembatasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan subsidi BBM disalurkan lebih tepat sasaran. Rencananya kelompok masyarakat Desil 9 dan 10
berpotensi menjadi sasaran pembatasan subsidi Pertalite. Sementara itu, Bahlil menyebut pembatasan diperlukan karena selama ini sebagian subsidi BBM dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Meski demikian, pemerintah belum memastikan kapan pembatasan tersebut diterapkan. Saat ini, pemerintah masih mempelajari mekanisme dan sistem yang akan digunakan. Implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas mungkin yang kuartal 9-10 supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan. Pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi. Jadi teman-teman media tolong jangan dipelintir lagi, ya. Ini penting saya luruskan. Pemirsa, sidang kasus korupsi Chromebook masih bergulir. Nadiem Makarim kembali ajukan banding atas dakwaan terhadap dirinya. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan Indra Utomo di Pengadilan Tinggi Jakarta. Sebagai perubahan. Ya Indira, seperti apa jalannya sidang banding Nadiem hari ini? Ya, selamat siang Vina dan juga pemirsa. Untuk Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memang hari ini kembali menggelar sidang mantan Mendikbudristek atau Nadiem Makarim periode 2019 hingga 2022, yang mana hingga saat ini untuk proses sidang banding masih terus berlangsung, dan Nadiem diketahui memang berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pada program digitalisasi pendidikan terkait Chromebook dan juga Chrome Device Management tahun periode 2019 hingga 2022. Dan dua saksi yang hari ini dihadirkan dan juga diperiksa yakni Andre Sulistyo dan Adesti, yang mana Andre ini selaku Direktur Utama PT Akap dan juga PT Goto periode 2015 hingga 2023 sekaligus Komisaris PT Akap dan juga PT Goto. Kemudian untuk Adesti sendiri ini menjabat selaku finance dari PT Goto pada tahun 2022. Dan sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Jakarta Pusat memang menjatuhkan hukuman pidana sebanyak 10 tahun terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Nadiem dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dengan uang pengganti sekitar 809 miliar. Dan kemudian Nadiem dan jaksa mengajukan banding atas putusan ini. Dan tadi sebelum persidangan dimulai, Nadiem juga sempat melaksanakan sesi doorstop dengan awak media, dan beliau menyoroti uang pengganti 809 miliar yang dibebankan kepadanya. Memang beliau menegaskan tidak pernah menerima uang tersebut dan mengaku tidak mengetahui transaksi tersebut karena hal itu merupakan urusan ataupun hal yang telah dikuasakan ke PT Goto. Dan menurut Nadiem, dana 809 miliar tersebut telah kembali ke rekening PT Akap dan sudah ada bukti transfernya. Nadiem juga menilai terdapat ketidaksesuaian dalam penutupan dan putusan hukum terkait dirinya. Ia juga menegaskan tidak ada konflik kepentingan dengan Goto maupun dirinya. Dan Nadiem juga tadi menyinggung perkara Ibrahim Arif yang saat ini juga sedang mengajukan banding, dan besok merupakan putusan banding sehingga kami diminta untuk terus mengawal kasus ini. Sementara itu, Vina, saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Nira atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebuah kilang minyak di Libya terbakar akibat serangan drone. Kebakaran ini berpotensi memperburuk kelangkaan bahan bakar minyak di negara anggota OPEC. Serangan drone terhadap kilang minyak di Libya menghancurkan sebuah tangki penyimpanan. Tangki ini berisi 4,5 juta liter minyak. Otoritas setempat berusaha memadamkan api dan mendinginkan tangki lain agar tidak ikut terbakar. Dalam 3 hari terakhir, 4 serangan terjadi di kota Zawiya. Investigasi masih berlangsung dan belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan drone ini.
Penjajah Israel menghancurkan rumah milik tokoh Palestina almarhum Sheikh Farouk Ramdan di Nablus, tepi barat. Sheikh Farouk Ramdan dikenal setelah aksi heroiknya merebut senjata pemukim ilegal Yahudi. Pasukan penjajah Israel meledakkan rumah almarhum Sheikh Farouk Ramdan, seorang tokoh Palestina di desa Tel, barat daya Nablus, tepi barat Palestina, Selasa siang. Peristiwa ini terjadi kurang dari 3 minggu setelah Sheikh Farouk Ramdan syahid saat mempertahankan rumahnya dari agresi pemukim dan tentara Zionis Israel. Ayah Sheikh Farouk Ramdan, Adnan Ramdan, mengatakan penggerebekan di rumah keluarga dimulai 2 hari setelah kematian putranya pada 24 Juli lalu. Pasukan Zionis Israel kemudian menyegel rumah anaknya tersebut dan menolak 2 banding terhadap pembongkarannya. كل ذكرياتنا اولادنا تربوا فيه وتعلموا احنا فيه وتخرجوا من الجامعات واحنا فيه والحمد لله رب العالمين بيت عيله بيجمع الصغير والكبير دائما ويعني في اي مناسبات الكل بيكون موجود الحمد لله رب العالمين والحمد لله برضه البيت موجود وبظل موجود باذن الله وبرجع مثل ما كان واحسن ما كان وهذا النعمه من الله والحمد لله رب العالمين الله اكرمنا واعطانا وربنا اللي اخذ والحمد لله رب العالمين. 24 Juli lalu, aksi heroik dilakukan Sheikh Farouk Ramdan di Nablus, tepi barat Palestina. Ia berhasil memberikan perlawanan terhadap aksi teror bersenjata api yang dilakukan pemukim ilegal Yahudi. Sheikh Farouk Ramdan berhasil merebut senjata api yang dibawa seorang pemukim ilegal Yahudi. Namun naas, ia dan 3 warga Palestina lainnya syahid di tangan pasukan Zionis. Pemirsa, sejumlah warga Yunani mengusir 4 wisatawan Israel di tengah aksi unjuk rasa dukung Palestina. Pengusiran tersebut merupakan bentuk penolakan atas perang Gaza. Para pengunjuk rasa pendukung Palestina dilaporkan mengusir sejumlah wisatawan Israel untuk meninggalkan negara Yunani. Beberapa di antara warga lokal Yunani tersebut bahkan terlibat bentrok, mendorong dan menendang wisatawan Israel tersebut. Para demonstran mengusir sembari menyerukan bebaskan Palestina serta mengibarkan bendera Palestina. Empat orang wisatawan Israel yang belum diketahui identitasnya pun langsung pergi meninggalkan lokasi. Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas warga terhadap Palestina dan penolakan atas perang di Gaza. Pemirsa, sebuah bangunan runtuh di pusat kota Pereira selama gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia Senin lalu. Inilah momen ketika bangunan villa 1 runtuh dan menimbulkan kepulauan debu di pusat kota Pereira, Kolombia. Di saat yang sama, para pejalan kaki berusaha melarikan diri dari area tersebut. Gempa magnitudo 7,4 ini menyebabkan 254 orang tewas dan kerusakan parah di kota Pereira, Manizales, dan Cali. Seorang saksi menangkap momen menegangkan di Bandara Internasional Matica Pereira saat gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang wilayah Kolombia Senin waktu setempat. Dalam rekaman video terlihat fasilitas di bagian dalam terminal bergerak dan sebagian panel langit-langit terlepas saat orang-orang mencari tempat berlindung. Gempa bermagnitudo 7,4 ini terjadi pada Senin waktu setempat. Gempa ini sebabkan 1.500 rumah rusak dan 61 bangunan runtuh. Sementara itu, bayi yang tertimpa reruntuhan akibat gempa berhasil dievakuasi dengan selamat.
Warga setempat kemudian membawa bayi ini ke fasilitas medis untuk mendapat perawatan. Data terbaru menyebut 254 orang tewas dan 570 orang lainnya terluka akibat gempa bermagnitudo 7,4 tersebut. Ya, tim penyelamat berhasil menarik seorang wanita hidup-hidup dari reruntuhan bangunan di Manizales, Kolombia. Anggota Palang Merah dan Dinas Pemadam Kebakaran memindahkan korban ke ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Operasi penyelamatan berlangsung di sebuah properti yang terletak di seberang Universitas Katolik Manizales. Ya, 254 orang tewas saat gempa besar di Kolombia. Gempa berkekuatan 7,4 magnitudo menghancurkan bangunan dan rumah warga. Warga Olimpico di Cali, Kolombia bergotong royong mencari dan mengevakuasi korban gempa berskala 7,4 magnitudo. Puluhan warga membantu menyingkirkan puing-puing bersama tim darurat. Sementara para penyelamat mencari orang-orang terjebak di dalam bangunan yang terkena dampak. Menurut Dinas Geologi Kolombia, gempa tercatat berpusat di San José del Palmar, Chocó. A las 7:30 de la mañana estaba levantándome de mi cama cuando un momento empezó a la gente a gritar. Se sintió un estruendo bárbaro, difícil la verdad, la gente salía corriendo. Solo vi que se caían varios pedazos de las casas. 7:34 AM, pues lamentablemente hubo un sismo. Su principal fuente fue en el Chocó, pero en Cali se sintió bastante fuerte. Muchos caleños resultaron afectados. En Cali hasta el momento se reportaron 20 infraestructuras completamente colapsadas, 27 afectadas. Hay redes hospitalarias que están también afectadas. En las horas de la mañana, detrás de nosotros en el edificio de Los Colores, fueron muchos los pacientes que tocó bajarlos y atenderlos en los andenes porque había una probabilidad de que esta Otoritas Kolombia merilis informasi bahwa gempa telah menyebabkan 254 orang tewas, lebih dari 570 orang terluka, dan 61 bangunan runtuh di seluruh negeri. Ya pemirsa, gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter di Kolombia menyebabkan kerusakan termasuk fasilitas medis. Setidaknya 9 pusat kesehatan di Cali dan sebagian rumah sakit Universitario del Valle dan Centro Profesional Vida. Rusaknya rumah sakit akibat gempa membuat staf medis di Centro Profesional Vida merawat pasien di tempat parkir, di mana mereka harus memasang peralatan medis di luar ruangan agar dapat terus merawat orang sakit. Di tengah keadaan darurat ini, tim medis menyuruhkan kepada publik untuk mendonorkan darah dan mendukung perawatan bagi mereka yang terdampak gempa. Otoritas setempat menyebut 18 fasilitas kesehatan rusak akibat gempa. Selain itu, 254 orang dilaporkan tewas dan 570 orang lainnya alami luka berat. Meski malam telah tiba, tim penyelamat dan sukarelawan terus melanjutkan operasi pencarian di sebuah sekolah di Cali, Kolombia. Diduga sejumlah siswa masih terjebak reruntuhan bangunan sekolah Advent ini. Petugas mengerahkan anjing pelacak untuk mencari keberadaan para korban di balik reruntuhan bangunan. Menurut Presiden Kolombia, Alberto de la Espriella, 254 orang telah meninggal dan sekitar 750 orang terluka. Sementara itu, tim penyelamat melawan banjir yang menggenangi Provinsi Zhejiang usai topan dolphin menghantam China. Lebih dari 1 juta warga di seluruh China Timur dievakuasi ke tempat aman.
Tim penjelma China berjuang melawan banjir yang dahsyat di seluruh provinsi Zhejiang setelah topan dolphin menghantam pantai timur China. Dengan menggunakan skoci, tim penyelamat menjangkau seorang pria yang terjebak banjir di Wenzhou. Sementara sehari sebelumnya, tim darurat membantu warga menyelamatkan diri dari sebuah rumah di sepanjang gang yang terendam air hingga membawa warga dengan tandu dari rumah yang juga terendam banjir. Topan dolphin mendarat di Zhejiang pada hari Minggu dengan membawa angin hingga 151 km per jam. Lebih dari 1 juta orang dievakuasi ke tempat aman di seluruh China Timur karena pihak berwenang memperingatkan akan adanya banjir dan tanah longsor yang berbahaya. Wenzhou termasuk di antara daerah yang paling parah terkena dampak dengan lebih dari 900.000 orang dievakuasi dan lebih dari 1.500 tempat penampungan darurat dibuka saat badai menghantam pantai. Badai dolphin juga menyebabkan kekacauan transportasi di seluruh China Timur. Ratusan penerbangan dibatalkan di Shanghai, sementara layanan kereta api dan metro dihentikan di beberapa daerah karena jalanan terendam banjir. Petugas pemadam kebakaran bersama unit militer terus berupaya memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah di Spanyol. Kebakaran terjadi di dekat Santa Maria de la Pena dan menyebar dengan cepat. Mobil pemadam kebakaran UMI dengan lebih dari 200 personel dikerahkan ke zona kebakaran untuk memadamkan titik api. Pihak berwenang mengatakan jalur pembatas api membantu menahan rambatan api yang lebih luas. Kebakaran hutan juga melanda Provinsi Huelva, membakar lebih dari 20.000 hektar lahan dan memaksa ratusan orang mengungsi. Pemerintah Spanyol menerjunkan unit darurat militer ke lokasi untuk mengevakuasi warga. Kru dan kendaraan militer juga dikerahkan untuk memadamkan titik-titik api. Sebanyak 600 petugas pemadam, 169 kendaraan, dan 21 pesawat dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran hutan di Nibla terjadi sejak Kamis lalu dan dengan cepat memakan vegetasi yang memicu korban api hingga membuat proses pemadaman semakin sulit. Kembali di Sindo Siang pemirsa, seorang anggota Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, gugur setelah jadi korban tabrak lari usai patroli rutin. Para pelaku tabrak lari kini sedang diburu. Polisi merilis rekaman kamera CCTV sebuah mobil hitam yang menabrak petugas Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, hingga meninggal dunia di Jalan Merdeka, Bandung. Mobil hitam tersebut dikendarai 4 orang yang diduga masih remaja. Diduga para pelaku langsung kabur usai menabrak Aibtu Asep. Insiden tabrak lari yang menimpa Aibtu Asep juga sempat disaksikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat patroli di kawasan Jalan Merdeka pada akhir pekan kemarin. Farhan sempat melihat korban tergeletak di jalanan di samping motornya. Menurut saksi mata, motor yang dikendarai korban ditabrak mobil pelaku dari belakang. Korban langsung meninggal di lokasi dan langsung dievakuasi menggunakan mobil ambulans. Aibtu Asep merupakan personel Satuan Samapta Polrestabes Bandung. Saat kejadian, Aibtu Asep hendak pulang ke rumahnya setelah melakukan patroli rutin. Polisi telah mengantongi plat nomor mobil yang menabrak korban dan kini memburu para pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Putri di studio NTMC Polri. Selamat siang Brigadir Putri, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Dan silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Vina. Selamat siang pemirsa, NTMC Polri kembali hadir memberikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas lewat pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Baik, langsung saja kita awali dari CCTV di kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat.
Dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol terpantau masih mengalir lancar. Terlihat kecepatan kendaraan juga masih ditempuh dalam batas normal. Begitupun untuk lalu lintas dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang. Selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Ya pemirsa, dari Jakarta Barat kita beralih ke Jakarta Selatan, tepatnya CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau cukup ramai tersendat, imbas dari terus meningkatnya jumlah volume kendaraan di jam istirahat siang hari ini. Begitupun untuk lalu lintas dari Menteng yang akan menuju ke arah Mampang, maupun lalu lintas dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran. Harap bersabar dan tetap berhati-hati, dan kepada para pengendara untuk tetap waspada, jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari Jakarta kita beralih ke CCTV di kawasan Jawa Tengah, tepatnya di Terminal Tirtonadi Solo. Lalu lintas yang hari ini dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju ke alternatif Purwodadi atau Grobogan terpantau masih mengalir lancar. Begitupun untuk lalu lintas yang akan menuju ke Karanganyar ataupun ke arah Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan. Masih di kawasan Jawa Tengah, pemirsa, kita akan melihat kondisi arus lalu lintas yang hari ini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun untuk lalu lintas baliknya dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas aman kendaraan Anda. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 15669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Vina di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Brigadir Putri atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, PT Karya Pacific Energy Tbk atau emiten dengan kode saham IATA resmi meluncurkan logo baru sebagai bagian dari transformasi identitas perseroan. Perubahan logo ini mempresentasikan visi, semangat, dan arah strategis perseroan di bawah pengendali baru untuk terus bertumbuh sebagai perusahaan energi yang adaptif, terpercaya, dan mengedepankan tanggung jawab sosial. PT Karya Pacific Energy Tbk resmi meluncurkan logo baru sebagai bagian dari transformasi identitas perseroan. Perubahan logo ini merupakan tindak lanjut atas perubahan nama perseroan dari sebelumnya bernama PT MNC Energy Investments Tbk menjadi PT Karya Pacific Energy Tbk yang telah memperoleh persetujuan para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan pada 22 Juni 2026. Identitas visual baru ini mencerminkan visi, semangat, serta arah strategis perseroan di bawah naungan pengendali baru untuk bertumbuh menjadi perusahaan energi yang adaptif, terpercaya, berdaya saing, serta berkomitmen pada tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan. Logo baru Karya Pacific Energy dirancang dengan filosofi yang mendalam mengenai nilai keberlanjutan, ekspansi, dan pertumbuhan. Oke, tadi Anda sudah lihat kan logo kita. Logo kita ini benar-benar logo yang sangat baru, yang sudah tidak ada kaitannya dengan masa lalu seolah-olah gitu ya. Kita menciptakan semangat baru yang benar-benar ada warna hijau di sana. Kepedulian terhadap lingkungan hidup, sustainability itu sangat tinggi sebagai dasar visi kita, memang visi dan misi kami yang baru. Saat ini, Karya Pacific Energy mengelola 3 usaha pertambangan yang telah beroperasi aktif, yakni IUP PT Putra Mubakol, IUP PT Artako Prima Energi, dan IUP PT Indonesia Batu Prima Energi. Ketiga konsesi pertambangan tersebut secara akumulatif memiliki total sumber daya batubara mencapai 598 juta metrik ton, dan total cadangan batubara sebesar 288 juta metrik ton. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.
Pemirsa, program kuliah kerja nyata tematik atau KKNT 2026, kolaborasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah dan LL Dikti Wilayah 3 resmi ditutup di Aula Kampus Universitas Fort de Kock, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Program ini menggabungkan pengabdian masyarakat dengan upaya mengembangkan potensi daerah. Sebanyak 217 peserta dari 34 perguruan tinggi mengikuti KKN tematik yang bertemakan Bangki Basamo Membangun Nagari ini. Program yang berlangsung selama 10 hari ini menjadi bagian dari upaya memperluas dampak perguruan tinggi terhadap masyarakat di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi. Ini merupakan KKN kolaboratif antara LDikti Wilayah 10 dengan LDikti Wilayah 3 yang diikuti oleh 37 perguruan tinggi swasta di LDikti Wilayah 3. Luar biasa, semoga ini berkelanjutan terus, tidak berhenti sampai di sini. Kita ketahui bahwa Agam sangat berdampak bencana kemarin itu, dan kita memilih Palembayan itu adalah karena banyak korban di sana, termasuk masyarakat, remaja dan juga anak-anak seperti. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan pada sejumlah bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, mitigasi bencana, hingga penguatan kapasitas masyarakat. Dan program kerja yang menjadi unggulan ada 4 kategori, yaitu bidang pendidikan, ekonomi kreatif, juga pertanian, tentu saja kesehatan. Di MNC University ditugaskan broker kita itu membuat video profil desa yang spesifiknya kita mengangkat di bidang ekonomi kreatif. Ada beberapa spot tempat wisata yang kebetulan tidak terkena dampak bencana yang bisa kita ekspos. Melalui program tersebut, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman akademik, tetapi juga berinteraksi langsung dengan masyarakat dan mengenali potensi daerah, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemulihan masyarakat, sekaligus membuka peluang pengembangan potensi daerah. Dari Agam dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah Sindo siang hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Akhir kata, saya Vina Munawar beserta kerabat kerja undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.